Akhirnya berani buka-bukaan Coach Shin Tae-yong selama di Timnas Indonesia. Bukan gagal juara Piala AFF, ini penyesalan terbesar Shin Tae-yong selama latih Timnas Indonesia. Ternyata ada satu hal yang selalu menghantui pikirannya selama menangani Timnas Indonesia. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Wah, kejutan besar kembali datang. Erick Thohir ungkap peran Prabowo Subianto di balik lolosnya Timnas U17 ke Piala Dunia. Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia dengan mengesankan 2 kali menang langsung lolos dan ternyata ada campur tangan Prabowo Subianto. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Wah, kejutan besar kembali datang. Resmi. Wajah Oleh Romenyi hingga Rizky Ridho kini bisa kamu mainkan di Evo Outball. Berita mengejutkan datang dari dunia game. Wajah Oleh Romenyi dan seluruh punggawa Timnas akhirnya resmi hadir di Evo Outball, siap bikin para penggemar Timnas Indonesia makin betah bermain. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Mantap surantap. Akhirnya Coach Shin Tae-yong buka suara. Shin Tae-yong mengungkap kejutan besar usai Timnas U17 Indonesia kalahkan Korea Selatan. ASEAN kini sudah maju pesat. Shin Tae-yong akhirnya buka suara setelah mantan asistennya sukses menumbangkan Korea Selatan dalam pertandingan epik. Simak fakta lengkap dan serunya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Akhirnya berani buka-bukaan Coach Shin Tae-yong selama di Timnas Indonesia. Bukan gagal juara Piala AFF, ini penyesalan terbesar Shin Tae-yong selama latih Timnas Indonesia. Ternyata ada satu hal yang selalu menghantui pikirannya selama menangani Timnas Indonesia. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Shin Tae-yong berbagi cerita kepada media Korea Selatan soal masa kepelatihannya di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah menjalani banyak momen manis dan pahit selama melatih Timnas Indonesia selama 2019 hingga 2025. Pelatih 54 tahun tersebut awalnya diminta untuk melatih 3 level kelompok usia di Timnas Indonesia, yaitu senior, U23, dan U20. Bersama 3 level kelompok usia tersebut, Shin Tae-yong berhasil memberi banyak prestasi untuk sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong berhasil mengantar Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia di 3 level kelompok usia. Shin Tae-yong juga jadi satu-satunya pelatih yang meloloskan Timnas Indonesia senior ke Piala Asia 2 kali beruntun. Selain itu, dirinya juga mengantarkan Timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, kebersamaan Shin Tae-yong hanya bertahan 6 pertandingan saja. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku momen paling indahnya saat Timnas Indonesia membukukan kemenangan perdana di ronde ketiga atas Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda menang 2-0 melalui 2 gol Marcelino Ferdinand. Kemenangan tersebut menjaga momentum Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sayang itu jadi laga terakhirnya saat memimpin Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong saat itu sudah bermimpi bisa mengantarkan Timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 mendampingi Jepang dari ronde ketiga. Kegembiraan terbesar saya rasakan saat mengalahkan Arab Saudi 2-0, ujar Shin Tae-yong. Banyak orang terkejut dengan kebangkitan tim yang sebelumnya lemah di Asia. Saya merasa bangga sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Sejujurnya, saya merencanakan proses untuk melaju langsung ke putaran final Piala Dunia bersama Jepang, lanjutnya.
Soal momen paling disesali selama di Timnas Indonesia, Shin Tae-yong buka suara. Namun bukan gagal juara di Piala AFF dalam kurung sekarang ASEAN Cup yang jadi jawaban Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan mengaku menyesalkan gelaran Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia. Kala itu FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia jadi tuan rumah karena diduga adanya penolakan atas keikutsertaan Israel di ajang Piala Dunia U20 2023. Akibatnya timnas U20 Indonesia batal bertanding di ajang 2 tahunan tersebut. Shin Tae-yong mengaku alasannya memilih Indonesia sebagai tempat berkariernya sejak awal karena terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Yang paling disesalkan adalah Piala Dunia U20 dibatalkan, ujar Shin Tae-yong. Salah satu alasan utama saya menerima tawaran menjadi pelatih Indonesia adalah karena Piala Dunia U20 digelar di kandang sendiri. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat keras selama 4 tahun untuk ini. Saya tidak pernah putus asa sampai akhir, tetapi pada akhirnya turnamen itu tidak jadi digelar. Saya yakin jika digelar pasti akan sukses, tutupnya. Silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Wah, kejutan besar kembali datang. Erick Thohir ungkap peran Prabowo Subianto di balik lolosnya Timnas U17 ke Piala Dunia. Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia dengan mengesankan 2 kali menang langsung lolos dan ternyata ada campur tangan Prabowo Subianto. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan selamat kepada Timnas U17 Indonesia yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025 setelah mengalahkan Yaman dengan skor 4-1 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Senin 7/4/2025. Ini merupakan laga kedua grup C Piala Asia U17 2025. Hasil tersebut membuat Timnas U17 Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 setelah meraih 6 poin dari 2 laga. Hal ini juga mengantarkan Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Saya ucapkan selamat. Kemenangan atas Yaman di pertandingan kedua Piala Asia U17 membuat Timnas Indonesia U17 lolos ke babak 8 besar dan sekaligus memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025 Qatar, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir memberikan apresiasi kepada seluruh skuad Timnas U17 Indonesia atas keberhasilan ini. Selain itu, Erick Thohir juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pria yang sering disapa ET itu menilai Prabowo Subianto telah memberikan dukungan luar biasa kepada Timnas U17 Indonesia. Hasil di Piala Asia U17 ini bisa diraih berkat kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak. Terima kasih kepada seluruh ofisial Timnas, Coach Nova, para pemain yang sudah bekerja keras, para orang tua pemain, supporter, organisasi PSSI di seluruh Indonesia. Dan tentunya pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan dukungan begitu luar biasa, ucap Erick Thohir. Sementara itu, Timnas U17 Indonesia masih menyisakan 1 laga lagi di babak grup C Piala Asia U17 2025. Laga tersebut yakni melawan Afghanistan.
Duel Timnas U17 Indonesia versus Afghanistan dijadwalkan terlaksana pada 10 April 2025. Avandra DKK berpeluang cukup besar untuk bisa melanjutkan tren positifnya. Seperti yang diketahui, Afghanistan merupakan tim terlemah di grup C. Afghanistan merampungkan 2 laga awal dengan kekalahan. Rinciannya yakni kalah 0-2 dari Yaman pada laga pertama. Timnas U17 Afghanistan kemudian dipermalukan Korea Selatan 0-6 pada laga kedua. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally Wah, kejutan besar kembali datang. Resmi, wajah Ole Romenyi hingga Rizky Ridho kini bisa kamu mainkan di EVO Outball. Berita mengejutkan datang dari dunia game. Wajah Ole Romenyi dan seluruh punggawa timnas akhirnya resmi hadir di EVO Outball, siap bikin para penggemar timnas Indonesia makin betah bermain. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Pencinta sepak bola tanah air kembali mendapatkan kabar baik dengan hadirnya wajah para pemain timnas Indonesia di game ternama EVO Outball. PSSI secara resmi menjalin kerjasama lisensi dengan salah satu publisher game sepak bola terbesar asal Jepang, Konami. Kerjasama itu resmi dilaksanakan dalam konferensi pers bersama awak media di Pullman Hotel, Jakarta pada Selasa (8 April 2025). Lebih lanjut, kerjasama PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) bersama Konami akan terjalin selama setahun. Hal ini tentu menjadi kabar baik khususnya para gamers yang akhirnya bisa melihat wajah para pemain timnas Indonesia berlisensi di EVO Outball. Dengan hadirnya kerjasama antara PSSI dan Konami ini tentunya membuat skuad Garuda akan hadir dengan sejumlah balutan lisensi khusus. Mulai dari jersey resmi hingga komposisi wajah asli dari para pemain. Kemudian komposisi statistik dari para pemain mulai dari Rizky Ridho, Ole Romenyi hingga Calvin Verdon pun sudah sesuaikan berdasarkan pengamatan dan penelitian dari Konami. Tentunya ini menjadi kabar luar biasa mengingat antusiasme masyarakat tanah air yang begitu membara terhadap sepak bola. Para gamers kini juga tidak perlu melakukan proses editing atau biasa disebut mod untuk menciptakan pemain timnas Indonesia impian. Sebagai informasi, timnas Indonesia sebenarnya sempat hadir di game EVO Outball melalui patch tak resmi atau editan penggemar. Hal tersebut tentu membuat timnas Indonesia hadir dengan jersey polos karena tak berlisensi resmi dari EVO Outball. General Producer Konami Digital Entertainment Junichi Kaya menjelaskan bahwa kerjasama dengan PSSI untuk pertama kalinya ini akan menciptakan pengalaman autentik bagi para gamers terhadap tim kesayangan timnas Indonesia. Kami dengan bangga mengumumkan kerjasama dengan PSSI dan GSI untuk pertama kalinya, ujar Junichi Kaya Selasa (8 April 2024. Pemain-pemain hebat Indonesia seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Sandy Walsh bisa dimainkan dalam game. Kalian bisa menciptakan pengalaman autentik seperti di real life. Jersey dan wajah pemain akan akurat, tambahnya. Lebih lanjut, Junichi Kaya mengaku tak menutup kemungkinan jika Konami juga akan menjalin kerja sama lisensi terhadap Liga 1. Bahkan Konami meminta saran kepada para gamers tanah air untuk mencarikan sosok legenda timnas Indonesia untuk dihadirkan dalam EVO Outball. Tentunya hal tersebut merujuk terhadap Konami yang telah menjalin kerja sama dengan Thailand dengan menghadirkan sang legenda Kiatisuk Senamuang.
Kita juga sedang mencari masukan dari penggemar siapa pemain legenda sepak bola Indonesia yang paling diinginkan tampil di Evo Outball Pungkas Juni Cikaya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent. Mantap Surantab! Akhirnya Coach Shin Tae-yong buka suara. Shin Tae-yong mengungkap kejutan besar usai timnas U17 Indonesia kalahkan Korea Selatan. ASEAN kini sudah maju pesat. Shin Tae-yong akhirnya buka suara setelah mantan asistennya sukses menumbangkan Korea Selatan dalam pertandingan epik. Simak fakta lengkap dan serunya di sini. Shin Tae-yong menanggapi kemenangan timnas U17 Indonesia atas Korea Selatan di laga pembuka grup C Piala Asia U17 2025 pada Jumat (4 April 2025. Timnas U17 Indonesia berhasil mengejutkan persaingan di fase grup saat menghadapi Korea Selatan. Korea Selatan berhasil ditundukkan dengan skor 0-1 pada laga tersebut. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Evandra Florasta. Kemenangan ini diraih dengan cara yang menarik. Nova Arianto selaku pelatih kepala meniru cara yang persis sama dengan gurunya di timnas Indonesia dulu, Shin Tae-yong. Sebagai informasi, Nova Arianto adalah asisten pelatih timnas Indonesia di era Shin Tae-yong selama 5 tahun. Ex-back Persib Bandung tersebut menurunkan formasi 3-4-3 saat jumpa Korea Selatan. Nova Arianto memilih bermain rapat dalam bertahan dan mengincar serangan balik. Disiplin dan mengandalkan ketahanan fisik jadi identitas utama permainan Nova Arianto bersama timnas U17 Indonesia. Pola ini sama seperti yang diterapkan Shin Tae-yong saat timnas U23 Indonesia mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Kesabaran ini berhasil membawa hasil positif bagi timnas U17 Indonesia. Shin Tae-yong angkat bicara saat muridnya berhasil mengikuti jejaknya mengalahkan Korea Selatan. Juru taktik 54 tahun tersebut mengaku juga menonton duel kedua tim. Dirinya mengakui bahwa sepak bola Asia Tenggara sudah maju pesat, termasuk Indonesia. Namun dirinya enggan menyebut bahwa sepak bola Korea Selatan mengalami kemunduran. Menurutnya, negara kelahirannya tersebut kurang beruntung saat kalah dari Indonesia. Meski begitu, Shin Tae-yong memuji lini pertahanan timnas U17 Indonesia saat menang atas Korea Selatan. Saya juga menonton pertandingan itu, ujar Shin Tae-yong. Saya rasa sepak bola Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sudah jauh lebih maju dibanding masa lalu. Namun, saya tidak melihat sepak bola Korea mengalami kemunduran. Dalam pertandingan ini, Korea kurang beruntung dalam mencetak gol. Korea lebih unggul dalam permainan. Korea kurang beruntung dalam mencetak gol. Dan Indonesia bertahan dengan baik, ujarnya.